Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa perut kayak melilit gitu pas gugup atau punya firasat kuat soal sesuatu? Ternyata bener. Sering banget itu ya. Kayak ada sambungan langsung gitu ya antara perut sama kepala kita. Hmm, Hari ini kita mau coba telusuri lebih dalam nih koneksi ini. Pemandunya bab 1 dari buku Brain Power karya Catherine DeLang. Judul babnya aja udah bikin penasaran. Apa yang harus dimakan untuk meningkatkan suasana hati Anda? menarik tuh. Jadi ya, sumber kita kali ini fokus banget ke gimana isi piring kita bisa ngaruh ke perasaan kita. Oke, Misi kita nih ya, bongkar rahasia triliunan penghuni super kecil di usus kita. Ternyata, mereka tuh nggak cuma bantu cerna makanan doang, tapi juga ngobrol sama otak kita. Dan punya peran gede banget nentuin mood bahkan kesehatan mental kita. Siap buat kagum sama kekuatan mikroba ini? Yuk kita gali bareng-bareng. siap. Rasa di perut pas kita lagi emosi kan udah biasa ya kita alami. Tapi nih, yang mungkin belum banyak orang ngeh, usus kita itu punya jaringan saraf yang rumit banget. Sampai dibilang otak kedua. Betul-betul, istilah itu populer banget di kalangan ilmuwan sekarang. Nah, bab pertama buku ini bener-bener nunjukin gimana otak di perut sama otak di kepala kita ini yang ngobrol terus gitu. Komunikasi dua arah. Balik. Dan ternyata ini ngaruh banget ke cara kita mikir dan ngerasa. Tapi anehnya ya, kok aspek sepenting ini sering kelewat gitu aja ya, bahkan sama dokter sekalipun, apalagi kalau nyangkut soal makanan sama kesehatan jiwa. Nah, itu dia poinnya. Yang seru banget di sini tuh ada pergeseran cara pandang di dunia sains loh. Pergeseran gimana tuh? Dulu kan kita mikirnya, otak ya otak aja, kerja sendiri, kayak ya menara gading gitu, misah dari organ lain. Ya juga ya. Tapi sekarang bukti-buktinya makin banyak nih. Otak itu nyambung banget sama seluruh tubuh. Termasuk, nah ini kuncinya, usus kita. Penghuni usus kita ini, yang namanya mikrobioma, mereka itu pemain kunci dalam obrolan usus otak ini. Jadi bukan cuma soal pencernaan ada ya? Jauh lebih dari itu. Ini mengubah cara kita lihat kesehatan secara keseluruhan. Udah nggak bisa lagi misahin fisik sama mental. Nyambung banget gitu loh. Oke. Ngolongin penghuni usus nih. Siap-siap ya, angkanya bikin melongo soalnya. Di dalam perut kita ini ada sekitar 40 triliun mikroorganisme. 40 triliun. Banyak banget ya? Iya, itu kurang lebih sama kayak jumlah semua sel di badan kita. Dan kalau dibandingin sama jumlah manusia di bumi, wah, 100.000 kali lipat lebih banyak. Kebanyakan tinggalnya di usus besar. Gila ya? Banyak, dan sibuk banget mereka itu, nggak cuma numpang lewat. Mikroba ini ngerjain tugas penting, bantu mecah makanan, terutama serat yang enzim kita sendiri nggak sanggup. Oh, jadi serat itu butuh bantuan mereka ya? Banget. Terus mereka juga bikin vitamin-vitamin penting, termasuk, ini luar biasa nih, semua 8 jenis vitamin B yang penting banget buat saraf sama energi kita. Wow, semua vitamin B. Itu aja udah krusial banget sih. Tapi ada lagi kan yang lebih bikin kaget soal komunikasi sama otak tadi? Nah, itu dia yang paling revolusioner. Penemuan bahwa mikroba usus ini bisa bikin neurotransmitter. Neurotransmitter. Maksudnya kayak bahan kimia otak itu? Persis, molekul kimia yang sama plek sama yang dipakai sel saraf di otak kita buat kirim pesan. Contohnya nih, serotonin. Sering dibilang hormon bahagia kan, yang nyambung banget sama depresi. Serotonin. Oke, terus? Terus ada noradrenalin yang bikin kita siaga, siap gerak. Sama dopamin. Itu penting banget buat motivasi, rasa senang, sama belajar. Tunggu. Jadi bakteri di perut kita bisa bikin dopamin. Sumber ini malah bilang sekitar 50% dopamin tubuh kita tuh dibuatnya di usus. Setengahnya. Itu kan yang bikin kita ngerasa senang, dapat reward gitu kan. Betul. Berarti kalau produksi dopamin di perut keganggu, kita bisa jadi lebih gampang down atau kurang semangat gitu ya? Bener nggak sih? Pertanyaan bagus banget, dan kemungkinan besar jawabannya iya. Fakta kalau separuh dopamin kita dari usus itu, wah implikasinya gede banget. Gimana tuh? Ya ini negasin lagi, mikroba usus kita tuh bukan cuma tukang cerna pasif. Mereka itu kayak pabrik kimia yang aktif. Dan produk mereka ini bisa langsung ngaruh ke fungsi otak. Termasuk mood sama motivasi. Jadi nyambung banget ya? Banget! Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya nih, apa yang kita kasih makan ke triliunan mikroba ini, itu bisa jadi salah satu cara paling dasar buat jaga kesehatan mental kita. Udah bukan teori doang ini, tapi benar-benar area riset yang lagi panas-panasnya. Oke, kedengeran logis sih. Tapi
Gimana ilmuwan bisa siyakin itu ya kalau mikroba ini beneran sekuat itu pengaruhnya ke otak? Buktinya gimana? Ada. Penelitian awal yang penting banget itu tahun 2004 dari Jepang. Mereka pakai tikus yang dibiakin di kondisi steril banget. Jadi ususnya kosong, nggak ada mikroba sama sekali. Namanya tikus germ free. Tikus tanpa kuman gitu ya? Terus hasilnya gimana? Hasilnya, wah kelihatan banget bedanya. Otak tikus ini nggak berkembang sempurna. Terus kalau dikasih stres, responsnya jauh lebih lebay dibanding tikus normal. Perilakunya juga mirip gejala depresi pada manusia. Jadi tanpa mikroba, tikus jadi gampang stres dan kayak depresi gitu. Terus gimana kalau mikrobanya dibalikin lagi? Nah, itu bagian serunya. Pas tikus germ-free ini dikasih bakteri usus dari tikus normal, respon stres mereka cepet banget balik normal lagi. Ini bukti eksperimen awal yang kuat banget, hubungan sebab akibat langsung antara mikrobioma usus sama fungsi otak dan respon stres. Itu kan di tikus ya? Kalau bukti di manusia gimana? Ada nggak studi kayak gitu? Kalau di manusia, ya nggak mungkin kita bikin kondisi germ-free ya. Tapi buktinya dari jalur lain. Contohnya, studi transplantasi mikrobiota feses, FMT. Oh, yang transplantasi tinja itu ya? Iya, jadi mikrobioma dari donor sehat dipindahin ke usus pasien. Nah, ada tinjauan besar tahun 2020, ngumpulin banyak studi FMT. Hasilnya nunjukin ada perbaikan sementara buat gejala depresi dan cemas pada beberapa pasien. Perbaikan sementara ya? Nggak permanen? Iya, perlu dicatat itu. Efek positifnya seringnya nggak tahan lama, beberapa bulan gitu udah mulai pudar lagi. Transplantasi feses itu kedengerannya agak gimana gitu ya? Ekstrim. Ekstrim. Dan ada risikonya juga kali ya? Pastinya, prosedurnya invasif. FDA di Amerika juga udah ngasih peringatan kok soal risiko infeksi serius kalau donornya nggak disaring benar-benar. Terus kalau antibiotik gimana? Kan itu bunuh bakteri termasuk yang baik di usus. Pengaruhnya ke mood gimana? Nah, ini agak rumit nih soal antibiotik. Secara umum ya, antibiotik apalagi yang spektrumnya luas bisa ganggu keseimbangan mikrobioma kita. Ya tentu kita tetap harus ikutin dokter ya kalau buat ngobatin infeksi. Tapi ada juga temuan awal yang lumayan bikin kaget. Di beberapa kasus khusus, kayak skizofrenia atau depresi yang udah kebal sama obat biasa, efek antibiotik yang ngubah mikrobioma itu malah mungkin ada manfaatnya. Tapi ini masih perlu banyak banget penelitian lagi. Jangan sembarangan minum antibiotik buat mood ya. Oke. Jadi mekanismenya gimana sih? Ini semua bisa kejadian. Gimana obrolan dari perut ini nyampe ke otak? Jalurnya ada beberapa. Pertama, ya tadi itu, mikroba bikin neurotransmitter yang bisa langsung ngomong sama sel saraf di usus. Kedua, pas mikroba makan serat yang kita nggak bisa cerna, mereka ngeluarin senyawa penting namanya asam lemak rantai pendek, SCFA. SCFA. Oke, terus gimana? Nah, baik neurotransmitter maupun SCFA ini bisa kirim sinyal ke otak lewat namanya saraf-vagus. Saraf-vagus. Iya, ini kayak kabel data super cepat gitu, nyambungin langsung usus ke batang otak. Kalau di hewan coba, saraf vagus ini dipotong, banyak efek bagus dari mikroba ke perilaku sama mood jadi hilang. Wah, penting banget berarti si SCFA ini ya? Penting banget. Selain buat komunikasi saraf vagus, SCFA ini punya fungsi keren lain. Dia anti-inflamasi, anti peradangan. Anti radang. Hubungannya apa sama mood? Nah ini nyambung banget, makin banyak bukti nih, kondisi kayak depresi, cemas, itu sering ada hubungannya sama peradangan kronis level rendah di badan. Jadi serat yang kita makan itu bukan cuma buat nyapu usus doang. Tapi diubah sama mikroba jadi senyawa anti radang kuat, bisa ngeredain kebakaran kecil di badan kita yang ternyata sering jadi biang kerok masalah mood. Ini bikin kita mikir, jangan-jangan peradangan di seluruh badan yang mungkin awalnya dari usus yang nggak seimbang, itu bisa banget ngaruh ke otak. Wow, oke. Jadi kalau transplantasi feses terlalu ekstrim, antibiotik juga rumit efeknya. Ada cara yang lebih gampang nggak sih buat manfaatin hubungan usus otak ini? Di buku ini nyebut psikobiotik. Apaan tuh? Psikobiotik itu istilah yang dipopulerin sama John Cryan dan Ted Dinnan, dua peneliti hebat di bidang ini. Idenya tuh kita pakai mikroorganisme hidup tertentu, biasanya bakteri baik dari golongan probiotik. Kalau dimakan dalam jumlah cukup, harapannya bisa kasih manfaat buat kesehatan mental.
Jadi kayak ngasih pasukan bakteri baik gitu ya, bukan transplantasi semua. Betul. Lebih spesifik gitu. Harapannya bisa benerin keseimbangan mikrobioma dan ngasih efek positif ke otak. Nah, ini udah ada bukti kuat belum kalau beneran ngefek di manusia, buat mood? Buktinya masih berkembang sih, dan hasilnya macam-macam. Ada studi kasus yang menarik. Kayak kejadian di Walkerton, Kanada tahun 2000. Ada kontaminasi air sama bakteri E. coli. Oh iya, pernah denger kayaknya. Nah, banyak warga yang selamat itu akhirnya kena sindrom iritasi usus besar, IBS. Yang menarik, Profesor Dinan ngamatin, sebagian besar penderita IBS ini juga kena depresi berat setahun setelah kejadian itu. Jadi, infeksi bakteri jahat di usus bisa bikin depresi gitu? Kayaknya ada hubungan kuat ya. Penelitian lain juga nemuin terus-terusan nih, pola mikrobioma orang depresi, PTSD, bahkan skizofrenia itu cenderung mirip satu sama lain. Dan beda banget sama orang sehat. Pola mikronya beda ya? Iya, bahkan ada studi keren banget pakai scan otak. Peneliti bisa nebak jenis bakteri dominan di usus wanita sehat cuma dari lihat respons area emosi otaknya pas lihat gambar tertentu. Serius? Keren banget itu. Tapi kalau gitu, kok kita belum lihat ya psikobiotik ini diresepin rutin buat depresi atau cemas? Padahal iklan probiotik yang katanya bagus buat mood banyak banget di mana-mana. Itu gimana sih menurut ahli? Nah, pertanyaan bagus banget. Di sini kita perlu agak ngerem dikit nih. Emang benar pasar penuh sama produk probiotik yang klaimnya macam-macam soal mental. Tapi, ya kayak kata Profesor Dinan sendiri dan banyak ahli lain, kebanyakan produk komersial yang mereka tes di lab itu ternyata nggak nunjukin efek psikologis yang berarti. Loh, kok bisa? Ada beberapa tantangan gede. Pertama, nggak semua jenis bakteri probiotik itu punya efek psikobiotik, harus strain yang tepat. Kedua, bakteri itu harus bisa tahan hidup ngelewatin asam lambung kita yang kuat banget. Biar bisa nyampe usus besar dalam jumlah cukup dan masih hidup, itu nggak gampang loh. Oh, jadi belum tentu nyampe tujuan ya bakteri di kapsul itu. Belum tentu. Dan yang lebih penting lagi nih, mikrobioma tiap orang itu unik banget. Kayak sidik jari, beda-beda. Dipengaruhi genetik, makanan dari kecil, obat-obatan, lingkungan, macam-macam. Jadi, yang cocok buat satu orang belum tentu cocok buat yang lain. Persis. Jadi meskipun konsep psikobiotik ini kedengarannya menjanjikan banget buat masa depan ya, saat ini sih statusnya masih lebih kayak harapan gitu. Belum jadi solusi pasti buat semua orang. Ini nunjukin lagi betapa uniknya kita masing-masing. Oke. Jadi kesimpulannya, Li, jaga kesehatan penghuni usus kita ini penting banget ya buat kesehatan mental. Kalau gitu, cara terbaik ngerawat mereka gimana dong? Bab di buku Brain Power ini ngasih saran praktis kan pastinya? Pasti dong, pesan utamanya dari pakar kayak Dr. Megan Rossi yang juga dikutip di buku ini sebenarnya simple tapi ngena banget. Kuncinya itu keragaman makanan nabati. Keragaman. Bukan satu jenis makanan super tertentu gitu, atau suplemen mahal. Bukan, justru variasi jenis tanamannya. Targetnya nih mungkin kedengeran banyak ya, tapi logis banget kalau lihat ilmu mikrobioma. Coba deh makan minimal 30 jenis tanaman beda tiap minggu. 30 jenis tanaman beda tiap minggu. Wah, kedengarannya banyak banget ya. Agak susah nggak sih? Iya, kedengerannya ambisius. Tapi ada alasannya kok. Angka 30 itu bukan patokan mati, tapi lebih buat dorong kita makan semacam-macam mungkin. Logikanya gini, tiap tanaman itu punya serat dan senyawa uniknya sendiri, kayak polifenol gitu. Oke. Makin beragam menu yang kita kasih ke mikroba kita, makin beragam juga jenis mikroba baik yang bisa tumbuh subur di sana. Nah, mikrobioma yang beragam itu cenderung lebih sehat, lebih stabil, bisa ngasilin macam-macam senyawa bagus termasuk SCFA anti radang yang tadi itu. Serat itu jadi bintangnya di sini. Kita nggak bisa cerna, tapi mikroba kita pesta pora sama serat diubah jadi obat alami buat usus dan otak kita. Bisa bantu ngatur stres dan cemas juga. Oke deh, masuk akal. Tapi balik lagi ke tantangan tadi. 30 jenis itu gimana cara nyapeinnya biar nggak pusing atau boros? Ada tips gampangnya nggak? Ada dong, buku ini ngasih beberapa tips praktis yang oke banget. Apa aja tuh? Pertama, mulai dari yang kecil. Punya pot isinya macam-macam herba seger di dapur, kayak mint, kemangi, peterseli gitu. Nambahin dikit aja ke masakan atau minuman, udah dihitung satu jenis loh. Oh ya, benar juga. Kedua, pakai campuran biji-bijian. Tahu kan yang isinya biji labu, bunga matahari, chia, wijen gitu. Buat taburan di salad, sup, yogurt, oatmeal.
Sesendok aja udah bisa nambah 3-4 jenis tuh. Wah, oke. Gampang itu. Ketiga, pas beli sayur buat salad, pilih yang udah campuran macam-macam daun. Kayak romaine, arugula, bayam gitu. Jangan cuma satu jenis lada aja. Noted. Terakhir, jangan buang sisa. Punya sisa potongan paprika, bawang bombay, wortel, bekuin aja. Nanti gampang banget dicemplungin ke telur dadar, tumisan, sup, atau saus pasta. Buah sisa juga bisa dibekuin buat smoothie. Nah, kalau gitu kan, 30 jenis jadi lebih kebayang kan nyapainya. Iya juga ya. Dipecah-pecah gitu jadi nggak serem-serem amat. Selain makan, ada lagi nggak sih faktor lain yang penting buat mikrobioma kita menurut buku ini? Ada 2 lagi yang penting banget. Apa tuh? Pertama, tidur yang cukup dan berkualitas. Ternyata mikrobioma kita juga punya jam biologis sendiri gitu. Aktivitas sama komposisinya naik turun ngikutin siklus 24 jam. Kalau kita kurang tidur atau jadwal tidurnya acak-acakan, ritme alami mereka bisa keganggu. Wah, baru tahu saya. Plus, kita semua tahu kan kalau kurang tidur besoknya jadi pengen makan yang aneh-aneh, yang kurang sehat. Nah, itu jadi lingkaran setan. Bener banget itu. Terus yang kedua? Kedua, kelola stres. Stres kronis itu udah terbukti bisa bikin lapisan pelindung usus kita jadi lebih bocor. Sering dengar istilah leaky gut kan? Iya, pernah denger. Nah, itu bikin bakteri atau sisa-sisanya yang harusnya di dalam usus bisa nyelinap ke aliran darah. Ini bisa mancing peradangan di seluruh badan yang ujung-ujungnya ya bisa ngaruh negatif ke otak dan mood. Kabar baiknya, SCFA dari serat tadi itu bisa bantu kuatin dan benerin lapisan usus ini. Jadi makan cukup serat itu kayak tameng juga buat usus dari efek jelek stres. Wah, jadi semuanya nyambung ya. Makan, tidur, stres, ujung-ujungnya ke usus, terus ke otak kita. Persis. Jadi apa artinya semua ini buat kita sehari-hari? Pesan utamanya, konsep makan biar enak badan itu perlu diperluas. Bukan cuma soal nutrisi buat sel badan sama otak kita doang, tapi juga soal secara sadar ngasih makan triliunan teman mikroba kita di usus. Jadi fokusnya ke mikroba juga ya? Iya, fokusnya bukan ke diet ketat, pantangan ini itu, atau tren sesaat yang bikin pusing, tapi lebih ke ngebangun pola makan yang awet, yang kayak macam-macam tanaman dan serat, dan ya, dinikmati juga prosesnya. Ini investasi jangka panjang, bukan cuma buat badan sehat, tapi juga buat pondasi kesehatan mental dan kebahagiaan kita secara keseluruhan. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih ya, dari penjelajahan kita di bab pertama Brain Power ini, jelas banget kalau hubungan usus otak itu bukan cuma kiasan doang. Ini beneran jalur komunikasi dua arah yang nyata, rumit, dan ngaruh banget. Triliunan mikroba di usus kita ini, wah, pemain kunci banget dalam obrolan ini. Punya peran penting buat ngatur mood dan jaga kesehatan mental. Betul. Jadi, dengan ngerawat mereka, terutama lewat makanan kaya serat dan macam-macam tanaman, kita sebenarnya lagi ngerawat diri kita sendiri secara utuh ya. Mungkin bukan jalan pintas, tapi bagian penting banget dari teka-teki kesehatan kita. Nah, ngomongin betapa pentingnya hubungan ini, coba deh kita lempar satu pemikiran buat direnungin. Mungkin nggak sih, di masa depan nanti, resep buat mood yang bagus atau buat ngatasin masalah mental itu nggak melulu datang dari psikiater. Dalam bentuk pil atau terapi gitu. Maksudnya gimana tuh? Bayangin aja, suatu hari nanti, rekomendasi diet yang super personal, dibikin khusus berdasarkan analisis profil mikrobioma unik kita masing-masing. Jadi bagian standar dari perawatan kesehatan mental. Wah, keren juga idenya. Diet berdasarkan mikrobioma ya. Iya, coba pikirin, gimana pemahaman ini bisa ngubah cara kita lihat dan nanganin kesehatan jiwa secara keseluruhan. Jadi lebih proaktif, lebih personal, dan jauh lebih nyambung antara badan sama pikiran. Gimana menurut Anda? Pemikiran yang menarik banget buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini yang inspirasinya dari buku Brain Power. Semoga ada lah ya, 1 atau 2 ide yang bisa dicoba diterapin biar hari-harinya bisa sedikit lebih baik. Sampai jumpa lagi.